Di atas. Harli, sorry. Angkat bawahnya, bawahnya. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan perkembangan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bersama tim SAR gabungan dalam operasi pencarian dan pertolongan terhadap pendaki atas nama Juliana DSPM, warga negara asing Brasil di Taman Nasional Gunung Rinjani. Pada hari ini, Selasa 24 Juni 2025, dapat saya sampaikan bahwa pada pukul 16.52 WITA, 7 orang rescuer yang diturunkan telah dapat menjangkau di kedalaman 400 meter. Pukul 18.00 WITA, 1 orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Kemudian pada pukul 18.31 WITA, 3 personil rescuer dari potensi SAR atas nama Samsul Fadli dari unit Lombok Timur, Saudara Agam dan Tio dari Rinjani Squad menyusul diturunkan untuk mendekati korban. Dan setelah sampai di lokasi, dikonfirmasi dan dipastikan korban dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya terhadap korban dilaksanakan wrapping survivor. Setelah mendapatkan informasi tentang kondisi korban, tim SAR gabungan yang berada di LKP atau kita sebut last known position menyiapkan sistem evakuasi, dan dapat kami laporkan bahwa tim yang berjumlah 7 orang yang telah diturunkan malam ini akan melaksanakan flying camp. 3 orang di anchor point kedua di kedalaman 400 meter, dan 4 orang berada bersama-sama dengan korban di datum point di kedalaman 600 meter. Pada pukul 19.00 WITA, dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan dengan visibility atau jarak pandang yang sangat terbatas, maka diputuskan evakuasi korban akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pukul 06.00 WITA. Dengan hasil koordinasi akan kita laksanakan dengan metode lifting, atau korban akan diangkat ke atas. Kemudian dari LKP, korban akan dievakuasi menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun dengan cara ditandu. Selanjutnya pesawat yang sudah kita standby-kan nanti di Posko Sembalun akan melaksanakan evakuasi medis udara menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda NTB. Demikian informasi penemuan korban yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga proses evakuasi korban yang akan dilaksanakan besok pagi dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai yang kita harapkan semuanya. Dari pada inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta pendarahan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan pendarahan.
Mungkin selanjutnya yang perlu kita jelaskan di sini adalah kami tidak menemukan ya adanya bukti-bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kematian itu adalah segera terjadi. Mengapa demikian? Karena perdarahan yang begitu luas, kemudian juga patah tulang dan luka-luka itu multiple. Jadi hampir pada seluruh tubuhnya, termasuk juga organ-organ dalam yang ada di dada dan di perut. Pengertian segera itu berapa jam? Jadi kata segera memang relatif ya. Jadi kalau kita perkirakan itu tidak lebih dari 20 menit setelah trauma terjadi. Kalau misalkan kayak hipotermia gitu bisa terdeteksi nggak dok? Kalau hipotermia itu adalah kita memeriksa di cairan bola mata. Nah di sana jadi karena ini jenazahnya sudah lama ya, itu jadi kita tidak bisa periksa hipotermia tersebut. Tetapi kalau dilihat dari luka-luka yang ada dan perdarahan yang banyak, itu jadi hipotermia bisa kita singkirkan ya. Jadi penyebabnya adalah karena kekerasan tubuh. Opsi itu adalah memang membuka 3 rongga tubuh, jadi sampai di dalam. Itu seperti standar yang biasa. Jadi kalau di Indonesia itu mempergunakan metode lituli namanya. Lituli? Ya lituli yang dimodifikasi. Jadi 3 rongga tubuh itu kita periksa. Apa gitu? Jadi rongga tubuh itu kan ada di tengkorak, kemudian dada, perut, itu yang dibuka. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.